Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan membahas materi tentang pluriel. Silakan buka bukunya ya. Di buku ada nih. Bapak absen ya. Adelia, ada Angga, Aldiatul, Andre, izin sakit, ada surat ya? Mana di? Anida, Aprilia, Akila, Ariska, Asta, Emilda, Pari Kotur, Bisimi, Bapak Iro, dan Indah Ayu, Iqbal, Madi, Wildan, Mafaza, Moza, Muhammad Abdul, Muhammad Agung, Muhammad Tasya, Muhammad Syafiqu, Anwar, Narendra, Natasha, Okta Rosalia, Raditya, Raffi Mahes Wara, Rahel Aditya, Isman, Rita, Abili, Stella, Selvia, Sofiani, Jabul, Zainal, siapa orang makan? Apa ini? Zakiatul, Zain, suatu lagi. Oke, kali ini kita akan membahas surat. Apa itu surat? Apa itu? Apa itu surat? Surat itu surat apa? Surat respon. Pengertian dari surat. Jadi surat adalah singkatan dari surat
merupakan cara untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Surat mirip dengan surat yang dikirim melalui pos, tetapi dikirim dan diterima melalui internet. Jadi surat elektronik itu sama seperti WA ya. Jadi dikirim melalui internet. Kalau surat itu yang ada di HP, email. Seperti ini. Ya. Jadi surat itu seperti ini ya. Nah, yang ditulis, jadi ini bentuk dari surat yang dikirim melalui Gmail. Jadi dia sistemnya seperti WA, namun WA kan membutuhkan nomor untuk mengirim pesan. Beda dengan surat. Surat itu memerlukan alamat Gmail, akun Google. Nah, seperti ini contohnya. Jadi surat elektronik itu membutuhkan alamat Gmail kalian. Misalnya kalian ingin mengirim pesan melalui Gmail, kalian harus hafal atau harus mempunyai alamat teman kalian. Contohnya seperti Farid Rahman 1917@gmail.com. Jadi beda dengan WA ya, sama sih seperti ini WA, namun WA itu kan membutuhkan nomor untuk mengirim pesannya. Beda dengan Gmail, harus mempunyai alamat Gmailnya. Jadi paham ya? Jadi bentuk surat elektronik itu seperti ini. Kertas ya kirimnya, tahu ya, sudah ada pandangannya. Kita kembali ke materi ya. Jadi fungsi email secara harfiah digunakan untuk mengirim serta menerima pesan. Adapun dengan fungsi admin pada aplikasi email melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Secara faktual, elektronik email memiliki manfaat dari dalam dunia internet. Lebih dari sekedar mengirim atau menerima pesan, beberapa fungsi dan manfaat email adalah sebagai identitas diri secara personal dan alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan sosial media. Jadi fungsi email itu tidak hanya untuk mengirim email kepada teman-teman ya. Jadi kalian bisa mendaftarkan situs kalian. Contohnya kalian membuat IG, itu kan perlu nomor HP, kalau enggak email kan untuk mendaftarkannya. Lalu bawahnya ada password, kata sandi. Nah itu juga bisa ya, email didaftarkan di IG, di Facebook, itu kan perlu email untuk mendaftarkan kan. Nah itu dia fungsi dari email ya. Untuk selanjutnya cara kerja email. Langkah kerja email secara singkat yaitu mengetikkan email dan mengirimnya ke alamat yang dituju. Server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Contohnya seperti ini. Mengetikkan email dan mengirimnya ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Misalnya begini. Jadi kalian di sini ada fitur tulis. Kalau di laptop ya, laptop itu di sini, lalu klik saja. Nah, ini kan ada tulisannya kepada kan, kelihatan nggak? Nah, terus kalian ketik saja Nah, lalu langsung otomatis ya mengidentifikasi. Lalu misalnya klik saja. Nah, ini alamat yang akan dituju.
Terus kita ketik saja pesannya di sini, lalu kirim. Kita tuliskan apa gitu. Lalu kirim gitu ya. Dinamakan mengetikkan email dan mengirim alamatnya dituju akan mengidentifikasi alamatnya dituju seperti ini tadi ya. Jadi kalian ketik A atau apa itu langsung muncul ya. Itu otomatis kalau kalian pernah mengirimnya. Kalau enggak, kalian kalau belum pernah mengirim, kalian ketikkan alamat emailnya di sini. Misalnya saya ketikkan nah langsung otomatis kan kelihatan kan di sini. Nah, jadi kalian perlu masukkan alamat email yang kalian akan mengirim pesan, nanti akan otomatis dia. Lalu klik saja, kalian tulis pesannya, langsung teridentifikasi dia. Paham? Oke, kita kembali ke materi. Yang selanjutnya, setelah alamat penerima email ditemukan, maka server email mengirim pesan kepada server penerima akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Jadi setelah kita mengetikkan pesan kita di email tadi, kita klik kirim, nanti akan terkirim pesan itu kepada alamat yang dituju. Seperti WA, kalian mengirim pesan di grup misalnya, lalu kalian klik kirim gitu, nanti kan akan terkirim dan tersampaikan oleh beberapa orang yang ada di grup itu, lalu dibuka oleh si penerima gitu ya. Untuk selanjutnya, setelah proses ini selesai, penerima email bisa membaca pesan yang sudah dikirim. Jadi sama seperti WA fungsinya, tapi beda server ya. WA kan butuh nomor, ini butuh alamat email ya. Paham? Nah, kayak misalnya kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan, nggak apa-apa ya. Apa itu email, gimana ngetiknya? Kalau di HP itu cara ngetiknya mudah ya. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan, kita pilih email, terus kita klik emailnya, kita tulis di sini. Tulisnya ada di bawah. Beda dengan yang ada di laptop ya. Nah, kalau di laptop itu kita fitur tulisnya ada di atas pojok ya. Beda dengan kalau di HP. Kelihatan nggak? Kalau di HP itu ada di bawah. Nah, klik tulis, sama saja. Nah, dari Kurniawan kita klik alamatnya, ketikkan alamatnya, nanti kita tinggal pesan-pesannya apa, nanti dikirim. Sama saja. Kurang lebih sama lah, mungkin beda tempat fitur-fiturnya, seperti fitur tulis kan kalau di laptop ada di atas, kalau di HP ada di bawah ya, menyesuaikan. Nah, selanjutnya cara membuat email. Pengaktifan browser yang ada pada komputer, misalnya Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya pada kotak address bahan ketik https file google.com, kemudian menekan enter dan melanjutkan klik add my akun. Jadi sama saja ya dengan ini tadi. Bapak tadi ini membukanya di Google,
lalu muncul seperti ini ya. Ini bukannya di Google ya. Kalau di laptop, kalau di HP enggak perlu di Google, dia ada fitur Gmail-nya kalau di HP. Kalau di laptop harus membuka Chrome dulu ya. Sama saja seperti di HP sebenarnya. Terus selanjutnya mengisi dengan identitas kalian termasuk nama email dan password kata sandi. Jadi kalian harus login dulu ya sebelum mengirim email, membuat akun. Ada yang pernah membuat akun nggak? Membuat akun, cara membuat akun. Oh, ada akun. Ada akun. Jadi untuk membuat akun itu seperti ini ya. Kalau dari HP nah, kalian pilih Google atau tambah akun, kelihatan nggak? Mau stop. Tambah akun, lalu klik yang Google. Dia langsung mengidentifikasi login ya. Kalau di HP, nah kalian buat akun, nah masukkan nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, lalu kalian membuat alamat Gmail-nya seperti itu. Nanti bisa praktekkan di HP kalian masing-masing di rumah ya, cara membuat akun Gmail itu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Untuk selanjutnya syarat menggunakan surat. Apa itu surat tadi? Surat apa? Ya, jadi surat itu surat elektronik ya. Syarat menggunakan surat, yang pertama itu email harus memiliki nama pengguna yang diikuti dengan ikon @ Jadi ini menyebutnya @ gambarnya A, ada bintaranya, itu @ ya, @gmail.com. Kalau itu bacanya dot. Sholat ya, nanti ya. Terus yang kedua itu nama pengguna tidak boleh lebih dari 64 huruf. Lalu nama domain tidak boleh lebih dari 254 huruf. Jadi untuk membuat email itu tidak boleh lebih dari 64 huruf ya. Jadi ada batasannya. Jadi tidak suka kalian namanya mau panjang sekali, ini tidak boleh. Ada batasannya sebanyak 64 huruf ya. Terus yang ketiga, beberapa developer surat tidak mengizinkan spasi dan karakter huruf seperti ini. Apa ini? Coba.
Lalu ada apa ini? Sebelahnya kalau di matematika ini lebih kecil lebih besar ya. Ini dia. Terus yang keempat itu nama pengguna dan alamat email secara keseluruhan tidak dapat dimulai atau diakhiri dengan kurang ngopi kayaknya. Yang selanjutnya pure surat atau email. Yang pertama itu draft adalah surat yang ditulis tapi belum dikirim. Jadi draft, kalian mengerti draft itu apa? Draft. Misalnya kalian gimana ya? Foto di Instagram misalnya. Kalian bisa memilih fitur download atau simpan di drive kan? Ini simpan di drive. Terus yang selanjutnya send adalah surat yang dikirim. Jadi kalian mengirim email itu ada di fitur send seperti ini. Contoh send ya kalau di email. Nah, terkirim dia. Fitur terkirim. Nah, ini yang namanya send atau terkirim. Yang drive itu seperti ini. Nah, ini drive. Jadi dia tidak terhapus dan tersimpan di drive. Kalian bisa membukanya atau mengeditnya jika kalian belum yakin, belum valid kalau itu belum sah atau belum siap dikirim lah. Terus yang pesan terkirim itu ini kalau di email ya. Ibaratnya gini. Kalau di WA itu kalau yang pesan yang terkirim itu centang 2 kan. Nah, kalau Drive itu ibarat di WA paket kalian habis, itu ada gambar jamnya kan. Nah, itu ibaratnya gitu kalau di WA. Paham ya? Terus yang selanjutnya spam atau surat yang berisi kata-kata yang tidak baik atau mengganggu. Spam. Tahu spam? Spam chat kalau kalian. Itu ya, sangat mengganggu ya. Paham ya? Itu spam. Yang keempat, inbox adalah surat yang masuk ke pemilik email. Inbox itu seperti ini ya, pesan masuk ya. Dan seperti ini inbox. Ada 749. Seperti ini ya. Yang di inbox. Pesan yang terkirim. Masuk ke pemilik email tadi. Terus yang kelima, untuk melihat email yang telah dihapus. Jadi di surat itu ada fitur bisa melihat email yang dihapus ya. Untuk view surat paham. Untuk draft, send, spam, inbox paham. Itu dia materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah paham semuanya. Hah? Ini sholat, ada sholat. Oh iya. Speaker or not?
Soalnya silakan tulis di buku tulis kalian ya, Bapak titik. Tulis. Go. Catat ya. Untuk yang lainnya yang mau mengerjakan silakan dikerjakan ya. Soalnya ada empat. Yang pertama, apa yang dimaksud surel atau email? Sudah? Nomor 2, sebutkan beberapa fungsi dari email atau surel. Fungsi dari email. Sudah. Nomor 3, sebutkan fitur yang ada pada email. Fitur yang Bapak sudah jelaskan tadi ya. Kalau yang tadi memperhatikan masih bisa mengerjakannya. Terus yang keempat, nomor 3 sudah? Nomor 4, apa syarat penggunaan email? Jadi ada yang perlu ditanyakan nggak? Sebelum Bapak tutup. Nggak ada? Oke, dikarenakan kalian sholat, materi kita hari ini cukup dari di sini saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.